Oke, oke. Langsung kita mulai ya. Kalian udah siapin datanya belum yang di grup? Halo, suaraku masuk nggak? Masuk bang. Oke, nanti sistemnya aku jelasin dulu, baru kalian ngikutin pengolahannya ya. Kalau ada yang ketinggalan atau kurang paham, boleh langsung resen atau langsung ngomong aja. Pertama kalian download datanya dulu yang tadi. Wah, kenapa tuh baru masuk? Oh, buka datanya yang udah di download. Open. Langsung finishin aja. Baru buka link yang dikirim di grup, yang Landvisor, yang ini. Buat ngelihat acuan dari format si konfigurasinya. Nah, karena datanya ini konfigurasi Windows Lam bersih, kita cari yang Windows Lam bersih yang ini. Ini download aja, di copy, masukin ke sini. Masukin ke sini. Baru hal yang pertama yang kita lakuin yaitu buat ngehitung si C1, C2, P1, P2. Karena ini masih posisi elektroda, baru ini kita kaliin dengan spasinya. Ini caranya insert insert aja. Kontrol kanan baru insert. Kalian sambil ngikutin ya. Baru yang ini dikaliin dengan spasi kita 5 meter. Ini spasinya 5 meter. Jadi kaliin yang kolom kolom C1 dikali dengan 5. Baru langsung drag aja. Sama halnya yang C2, P1 sama P2. Sampai sini masih bisa ngikutin? Bang, izin bang. Ah, Itu tadi langsung buka datanya langsung ke Excel apa gimana bang? Kayaknya saya ketinggalan deh bang. ya langsung ke Excel. Kok saya nggak bisa ya bang? Dari data yang abang kirim itu langsung ke Excel bang. Nggak bisa. File, browse. Ini kalau nggak bisa, harus bisa sih. Browse, ini Apa browse. salin dari Notepad dulu bang? Bisa salin aja kalau nggak bisa. Oke bang. Soalnya masih dasarnya. Baru ini kalian insert aja karena Windows Numbers itu butuh beberapa poin yaitu spasi, datum, layer, dan konfigurasi. Kita tambah ini ya, sheetnya, kolomnya maksudnya. Jadi sini A spasi atau A, A. Nah, kita ngikutin yang ini Windows Numbers bersih. Nah, untuk nyari A spasi itu
P2 dikurang P1 untuk nyari A dari rumus konfigurasinya. P2 dikurang P1. Langsung kita cari aja. Sama dengan P2 kurang P1. Bentar. Ini langsung drag aja. Nah, untuk NA juga sama. Karena NA itu dari jarak antara P1 sama C1, langsung dikurangin aja. P1 dikurang C1. P1 C1. Sama halnya sama NA yang ini, P2 kurang C2. Itu nilainya sama aja. Jadi pilih aja antara kedua itu. Nah, untuk layer sendiri, layer itu kan NA per A. Jadi langsung dibagiin aja. NA dibagi A. Untuk nilai K sendiri, faktor geometri dari magnetron dalam bersih, itu rumusnya itu ini V dikali N tambah 1 kali A. Langsung kita masukin aja ke sini. Caranya P itu ketik aja P yang ini dalam kurung lagi dikali N layer yang ini baru dikali lagi N tambah 1 N lagi tambah 1 dikali A kali spasi A di sini spasi ya, A yang ini. Nah, untuk K kita udah peroleh. Selanjutnya setelah mendapatkan nilai K, kita nyari datum poinnya. Datum poin diambil dari nilai tengah antara P2 dengan P1. Caranya itu langsung kita bagian aja, P2 ditambah 1 per 2, atau average dari P2 tambah P1. Untuk rumusnya P2 dalam kurung dulu. P2 tambah P1 per 2. Baru selanjutnya setelah dapat datum K, NA sama A, baru kita cari apparent resistivity-nya. Ini apparent resistivity dari perolehan alat. Untuk mengecek apakah perhitungan kita udah benar atau belum, kita hitung lagi secara manual di sini. Kita tambah sheet-nya. Untuk rumus apparent resistivity itu K dikali V per I. Kalian ingat aja. K itu faktor geometri, V beda potensial arus yang ini, dan I sama dengan arus. Berarti K dikali dalam kurung V yang ini bagi I bagi I. Oke, sampai sini udah. Halo, kalian ngikutin nggak? Sini udah. Wah, ada orang deh nih. Udah, kita lanjut. Selanjutnya kita cari, karena kita menggunakan data IP. Data IP itu diperoleh dari keseluruhan Windows. Jadi kita jumlahkan hasil dari keseluruhan Windows tersebut. Ini kita buat IP total. Caranya ditambahin manual aja. IP Windows 1. Ambil yang persen ya, jangan yang ambil yang standar deviasi. 2. Oke. Udah semua yang bagian ini? Halo, kalau udah kita next. Ini ada yang ngikutin nggak?
Iya, iya deh. Yang terlalu cepat. Iya, iya, iya. Terlalu cepat. Ini sebenarnya ngulas ulang aja, nggak mungkin kalian lupa semua. Kan baru kemarin praktikum. Tadi IP totalnya rumusnya apa, Bang? Jumlahin manual aja. IP IP1 ditambah IP2 ditambah IP3. Ambil yang persen. Oh, oke, Bang. Oke, selanjutnya kalau kita udah ngitung keseluruhan, kita langsung buat formatting data di restudinya. Ini kasih dot. Nah, untuk ketentuan dari format restudin sendiri, pertama itu ada judulnya. Kita kasih judulnya dulu. Yang pertama ada judul. Lek, sekalian buka Landvisor aja, Lek, biar mereka Oh, sekalian ngecek, biar bisa bacanya. ya. Bentar. Karena kita menggunakan wenar selam bersih, kita cari di sini konfigurasi ini penulisan di restudinya gimana. Nah, ini buat wenar pol sama dipol. Bukan yang ini. Jadi kita pakai yang ini. Selam bersih, wenar selam bersih dan dipol. Nah, untuk formattingnya seperti ini. Bisa diikuti ini. Pertama ada comments. Comments juga nggak ditulis nggak apa-apa. Tapi ini bisa langsung ke name of survey line. Kemudian nih, kita sebut aja biar gampang. Baru spasi elektroda. Kemudian ini array type-nya, array type bukan ini array ini ya, array. Array type diambil dari sini. Kalau array type wener alpha 1, pol 2, wener dipol 3. Nah, untuk wener selam bersih 7. Nanti kalau kalian dapat konfigurasi wener alpha atau dipol, gunain wener number code-nya sesuai dengan konfigurasinya. Oke, lanjut. Nah, yang pertama name of survey line, nama lintasan kita. Ini tutor. Karena listrik. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada spasi elektroda. Karena spasi elektroda kita tadi 5, kita buat 5. Baru ini array type. Wener selam bersih itu 7, ingat aja. Konfigurasi wener alpha itu 1, dipol 3. Nah, selanjutnya number of data points. Nah, data points itu maksudnya itu datum point ya. Jadi berapa banyak datum point kita? Bisa dicek di sini di bagian datum point. Kalau nggak hitung secara manual aja, seperti ini. Oh, ini itu ada 477. Yang ini yang datum poinnya kosong bisa di-cut aja ya. Di sini. Yang datum poinnya kosong tadi di-cut aja. Datum poin kita ada 477. Ingat 477. Baru satu type of location for data points. Nah, ini kemarin yang ditanya di grup, kapan kita gunain 1 atau 0. Nah, 0 itu buat posisi elektroda. Posisi elektroda di sini maksudnya ini ya. Ini, kalau posisi elektroda ini 0, 5, 10, 15, 20. Kalau kita pakai yang 0, kalau kita pakai yang 1, jadi kita pakai yang datum point. Yang ini. Oke, paham?
Paham. Oke, lanjut. Karena kita di sini bakal pakai datum point, kita buat satu aja. Selanjutnya, flag for IP data for null for none jika tidak ada. Karena kita punya data IP, kita buat satu. Baru selanjutnya kalau udah ada nilai data IP-nya, kita buat komen baru. Di sini buat nandain si nilai IP-nya. Yang dimana IP diwakili oleh chargeability. Kita buat aja di sini. Komennya chargeability. Chargeability. Nah, satuannya msec, millisecond. Ini diperhatikan ya, soalnya sekali penjelasan doang. Nanti kalian nggak bisa ngolah. Baik, Bang. Oke. Chargeability baru millisecond. Baru selanjutnya kita nentuin ininya, IP window sama pulse. Nah, itu diperoleh dari pengukuran di lapangan. IP window dan pulse. Nah, IP window itu, pulse itu seberapa lama si kita ngematiin arusnya. Itu nanti ada di setting alatnya. Dan biasanya itu kita buat 1 second. Nah, untuk IP window-nya yang diambil, IP window yang diambil itu IP window pertama. Nanti pembagian IP window itu ada 3. Sesuai yang kalian buat, windowingnya ada berapa. Kalau misalnya kita buat 3 nih, 3 IP window. Dari pulse-nya 1 second. Berarti bisa IP window-nya bisa 0,2, 0,4, sama 0,4. Pokoknya IP window ini total dari keseluruhan pulse-nya. Jika dijumlahin IP window-nya, totalnya jadi pulse yang tadi. Paham nggak kira-kira IP window sama pulse? Kalian pernah belajar windowing kan? Ya, windowing. Pernah nggak? Kalian kemarin sempat ambil ini nggak sih? ASG, analisis sinyal. Apa udah nggak ada ya? Nggak ada, Bang. Nggak ada ya? Nggak ada, Bang, ada yang Nggak ada, ADG. Bang. Harusnya ada diajarin sih windowing. Gampangnya 1 detik itu kita pecah gitu loh. Jadi Ya. misalnya kalau kalian mau input nyampe 10 window pun nggak apa-apa, tapi dengan total pulse yang kalian masukin berapa second gitu. Misalnya 5 second kalian masukin. Terus window-nya kalian bagi jadi 5, masing-masing window dia ambil 1 second gitu. Totalnya kan 5 gitu. Oke. Ngerti gak tadi? Nanti kalau kalian ngukur, ini parameternya langsung kelihatan di sini. Jadi IP window pertama 0,2, baru IP window kedua 0,4, baru IP window ketiga 0,4. Nah, itu nanti di input di aresnya kelihatan. Jadi kalian ingat kalian input pulse-nya berapa gitu. Oke, next kita buat, karena IP window pertama tadi 0,2, kita buat 0,2. Ingat pisahinnya pakai koma. Kemudian kita isi pulse-nya. Pulse-nya itu 1 second. 1,0. Kalau udah, langsung kita buat untuk ketentuan dari Winner selam bersih sendiri. Winner selam bersih itu butuh yang pertama datum point. Datum point baru yang kedua. Di sini bisa kalau menurut Landvisor first data point yang bisa diambil dari list the X location sesuai ketentuan kita tadi 0 atau 1. Kemudian ada spasi A atau electrode spasi, kemudian ada N faktor atau layer, kemudian apparent resistivity. Nah, karena kita punya data IP, di akhir kita buat data IP. Paham nggak? Di sini kita buat datum point. Kita ambil yang datum point untuk kolom pertama. Untuk kolom kedua diminta A atau electrode spacing. A, kita cari A.
Ingat pasti angka. Kemudian N atau layer. Layernya kita cari N. Bang, Yoi, masuk. eh, boleh gak Bang balik yang ke tadi yang di data resist ini kan ada kayak tadi rumusnya datum terus 5 ini. Nah, itu ketinggalan Bang rumusnya Bang. Kayak pengen nyoba aja Bang. Yang mana? Ini. Bentar Bang, saya mau foto. Jangan-jangan kalian Yang di lupa bagian rumus ini, rumus ya resistivitas. Cah, Nah, itu rumus yang dari spasi ini apa Bang? yang ini A Yang spasi. tadi? Ya. Ingat aja, gampangnya gini. Di sini kan kita lihat dari konfigurasi Wiener-Schlumberger. A itu berada di antara P2 sama P1. Jadi untuk nyari A, berarti kita tinggal kurangin aja P2 sama P1. Jadi ini beda-beda tiap konfigurasi. P2 dikurang P1. Oh, Masuk nggak? Kalau Masuk, ini di Wiener Alpha, sama halnya di Wiener Alpha, untuk nyari A, itu kan sama semua nih. Berarti bisa antara P1 kurang C1, P2 kurang C1, atau C2 kurang P2. Karena di semuanya A-nya sama. oke Bang. Oke? Nah, kalau dipol, kalau nyari A, ini di sini. Kalau nyari A, kita bisa ngambil dari C1 kurang C2. Itu makanya itu tergantung dari konfigurasinya tadi. Jadi acuannya di sini ya, yang konfigurasinya. Paham kan? Oh, Bang nanya lagi Bang. Berarti P2 P1 itu tadi yang warna kuning itu ya Bang? Iya, P2 P1 Nah, itu yang tadi dikali 5 ya Bang. Iya, iya. Oke. Sorry Bang, makasih Bang. Oke. Lanjut ke untuk kolom keempat itu diminta apparent resistivity value. Kita ambil aja yang udah kita hitung sebelumnya. Baru selanjutnya ada nilai pulse karena kita mempunyai IP. Untuk kolom terakhir kita isi pulse total ya, pulse maksudnya IP total. Sorry. Kita ambil yang IP total yang ini. Udah. Nah, untuk format dari geolistrik resistivitas ditambah IP kayak gini. Nah, untuk bagian akhir sama aja kayak biasa. Untuk bagian akhir kalau kita punya data topografi, kita buat 2 baru jumlah elektrodanya. Kalau misalnya elektroda kita 48, ini baru diikuti dengan posisi elektroda. Di sini posisi elektroda, di sini elevasinya. Seperti biasa lah. Nah, karena kita nggak punya data topografi di sini, kita langsung tutup aja dengan 0 5 kali. Itu sesuai ketentuan Landvisor-nya. Landvisor yang tadi. Ini ends with a few zero flags for other points. Yang ini sama untuk semua. Oke, kita coba. Oh ya, udah semua belum? Udah selesai semua belum sampai sini? Bang, mau nanya dulu. Oke, boleh. Yang tadi itu kan yang IP window sama pulse itu kan yang 0,2 sama 1 itu kan, Bang? Ya, Nah, itu kan IP window yang di Excel yang sebelumnya itu kan ada 0,2, 0,4, 0,4. Kenapa yang dimasukin cuma 0,2 aja tadi, Bang? jadi yang dipakai itu IP window pertama doang. Oh, oke, Bang. Oke, nanti kalian masukinnya IP window pertama, baru pulse-nya. Yes. Udah semua formatting ini ya, format residuenya.
Kalau udah, kita coba ke restudenya. Ini ubah ke ini dulu, dot. Maaf, ke notepad. File save as. Ini dalam bentuk dot ya. Files. Tutor. Dot. Kita buka restudi. Bang, Oh, sebelum masuk ke Resident boleh nggak Bang Excel-nya Bang? Kami ketinggalan Bang, jujur. jujur. Bukan cuma aku doang loh Bang. Ya, tapi kan Emang iya gitu Christopher. Bang Yar, diamlah Bang. tapi kalian paham kah ini ya konsepnya gimana? Iya Paham, Bang. Lah Bang, cuma nanti minta Excel-nya aja Bang biar kami bisa ngelihat rumus-rumusnya lagi. Waduh. Iya. Sama sekalian ngolah juga kan mau masuk Kan ke tadi kan kita udah minta buat di-record. Kalian nonton recordnya aja. Di-record loh Bang, cuman kan biar pasti Bang. Minta lah Bang, nggak boleh pelit-pelit. Ya kan udah dikasih datanya. Berarti Gak kalian boleh olah sendiri. telat-telat kalau gitu Ropipah. Please lah Bang. Kalau dikasih berarti pas hari H kalian Mandiri. mutlak ya, nggak dibantu sama Aslap ya, malah ya. Is, Abang nih. Tapi emang nggak dibantu ya? Iya sih. Iya kan? Ya Diskusi udah boleh, makanya tapi nggak dibantu. minta Excel-nya ya Bang, biar bisa belajar. Nah, kalau gini udah berhasil. Reading of data file completed. Nah, berarti udah formatting kita udah benar. Ada yang bisa? Kalau udah, kita cek dulu. Datum poinnya udah benar belum? Udah benar atau masih ada yang error? Kita cek dengan exterminate with datum point. Nah, karena udah lumayan bagus, ini masih ini. Kalau kalian mau hapus beda datum poinnya kayak biasa, tekan. Bang, mau nanya Bang. Oh, masuk. Ini kan apa? Nanti kan ini bakal ada yang hilangin gitu kan Bang karena jelek gitu datanya. Nah, nanti sekiranya kalau waktu akuisisi dapat datanya tuh banyak yang jelek gitu Bang. Jadi kan banyak yang harus dihapus gitu Bang. Itu nanti gimana Bang? Ada nggak patokannya Bang? Rahmat, aku Maksimalnya boleh boleh bantu jawab dihilangin nggak, berapa Rahmat? gitu? Rahmat, aku boleh bantu jawab gak? Iya Bang. Jadi sebenarnya kalau buat kayak gitu tuh, kalau buat ngapus tuh kan sebenarnya kalau bisa jangan terlalu banyak karena kan nanti dari hasil interpolasinya juga bakalan buruk ya. Kalau enggak sebelum di-input itu resistivity yang emang anomali. Jadi kan kita sebelum input kan kita udah punya data yang apparent resistivity ya yang di Excel ya, benar gak? Iya Bang. Nah, Di itu QC ya. itu nilai yang terlalu besar ataupun nilai yang terlalu kecil, bahkan nilai yang ada yang minus itu dihapus dulu. Jadi waktu kalian input ke software itu dia nggak bakalan terlalu jelek lagi datumnya gitu. Gitu Rahmat Satrio Zamzani. Oke Bang. Berarti kalau misalnya tetap ada gitu Bang anomalinya, ada nggak patokannya Bang? Berapa gitu maksimalnya atau berapanya Sebenarnya boleh dihilangin gitu? sebenarnya nggak ada patokan ya. Cuman ada, kalian tahu overfit nggak sih? Kalau data kalian dipotong terlalu banyak, nanti misalnya kita punya datum di N pertama itu dia ada 12. Ada 12. Kalian potong 10. Sisa dari kiri, sisa yang paling kiri dan sisa paling kanan. Otomatis kan datumnya bakalan narik garis kan dari yang paling kiri itu ke yang paling kanan. Iya Benar Bang. gak? Nah, nanti dari hasil interpolasi yang kalian lakuin itu dia bakalan nggak representatif sama bawah permukaan karena ya
datum-datum yang di tengahnya diabaikan berarti kan, dianggap nggak ada gitu. Jadi yang di tengah-tengah dari dua datum yang tadi ada, itu dia bakalan cuma ngikut aja. Jadi sebenarnya bakalan kebaca yang kiri sama kanan doang gitu. Yang penting jangan overfit aja. Aku ada sih sebenarnya data yang overfit. Tapi nanti dia dikirimnya mandiri. Oke Bang, terima kasih Bang. Oke Bang. sama-sama Zamzani. Oke, kita lanjut ya. Kalau udah di datum point tadi, udah dicek ulang, kita read lagi file hasil dari band datum. Kalau udah, langsung inversi aja. Double. Nah, kita inversi aja. Tutup. Ini hasil dari chargeability. Yes. Kalau udah selesai sampai penampang ini model resistivitas. Untuk munculin model resistivitas dan IP secara bersamaan, caranya seperti ini. Pergi ke display, baru display sections. Bagian choose resistivity or IP display-nya dicentang yang ini. Display resistivity and IP models. Ini dicentang, kemudian oke. Baru kalau kalian punya topografi, kita yang include topografi in model display. Tapi karena kita nggak punya, di sini kita langsung display data and model section aja. Nah, untuk iterasinya sesuai dengan iterasi terakhir yang kita lakukan tadi. Ini 4. Nah, untuk menyamain kontur intervalnya, kalian nanti bisa pakai yang user define. User define ini pilih manual sama pilih manual. Kalau kalian punya beberapa lintasan, nah itu buat nyamain kedua lintasan biar interpretasinya tidak bias gitu. Jadi kedua lintasan itu memiliki interval resistivitas yang sama. Ini kita samain ya. Kedua. Kecil. Resistivity. Untuk hasil ini kayaknya intervalnya kekecilan yang bawah. Biar nggak biru semua, kita kecilin nilai interval IP-nya. Caranya kayak tadi, display data section. Oke, bisa define. Oke. Yes. Yes. Baru untuk IP, set IP contour values. Kita turunin tadi intervalnya. Kalau IP itu pakai yang linear, tapi resistivitas biasanya pakai logaritmik. Sabar ya. Salah tekan. Yes. Yang ini pakai user define linear contour intervals. Karena minimumnya 0, kita kembali aja. Ini 1. Ini
sama aja. Contour. Nah, pokoknya caranya seperti itu kayak tadi buat nurunin kontur intervalnya, rentang nilainya diturunin. Untuk hasil resistivitas yang atas dan untuk hasil yang IP yang di bawah. Untuk tutor Wiener-Schlumberger mungkin sampai di situ. Untuk cara pengolahannya sampai ke restudin. Ada yang tanya nggak? Sekalian ini nge-save kontur Save kontur. biar nyamain apa namanya? Nyamain rentang. Oh, Jadi nanti misalkan kalian ngukur 2 lintasan ya. Itu rentangnya harus sama. Jadi disetting sama rentangnya gitu. Iya bang. paham kan caranya itu kalian pergi ke ini file, baru langsung aja save contour values. Yang ini. Buat aja lintasan. Di sini di download, enggak sini aja. Nah, kalau kalian udah ngolah lintasan 2 nih, baru mau nyamain kontur intervalnya. Kalian tinggal baca file yang udah disimpan sebelumnya. Kalian display dulu. Nah, di sini kalian tinggal read contour values from file. Yang ini paling bawah. Itu buat nyamain. Ini yang tadi yang udah disimpan. Yang ini juga IP with contour values. Nah, sudah. Kok salah read. Jadi resist dulu ya. Oh, yang mana resist, yang mana itu? Kayaknya dia cuma membaca IP. Iya ya, cuma membaca IP. Ini cuma membaca resist. Cuma membaca resist. Udah nih, Udah. Kalian mau tutorial 1D juga nggak sama penampang 1D-nya? Boleh bang. Semuanya bang. Ayo jangan. Kalau mau Gas bang. kalau mau 1D kita bikin jadwal lain, nggak bisa malam ini. Iya. Oke bang. Wiener Alpha lah. Konfigurasi lain dulu. Konfigurasi lain. Iya, boleh deh. Tapi setelah hari ini ya guys, setelah hari Rabu. Boleh Setelah bang. SMHAS ya. Wow. Iya, setelah hari Rabu pokoknya. Dibuat aja jadwalnya, nanti aku ajarin. Oke bang. Untuk 1, 2, 1. kalau Wiener Alpha kayaknya gampang lah. Ini Wiener Alpha gampang. iya. Wiener Alpha sama Wiener-Schlumberger itu lebih kompleks Wiener-Schlumberger, guys. Iya bang. Izin nanya bang. Boleh. Jadi nanti biasanya kalau di Carlab sendiri itu kita untuk yang